Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mulai persekutuan doa pagi ini dengan menaikkan pujian Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan jiwa rohku dalam pimpinan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan. Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Allah Bapa, kami hendak mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas pimpinanmu, pemeliharaanmu, penyertaanmu, perlindunganmu, dan anugerahmu ya Tuhan, serta keselamatan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh dapat tidur dengan nyenyak, bangun dalam keadaan tubuh yang sehat walafiat ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami datang menghampiri Engkau dalam doa pagi ya Tuhan. Dengarkanlah doa-doa kami, ucapan syukur kami ya Tuhan, puji-pujian kami ya Bapa. Juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Buka hati dan telinga kami, agar kami dapat menerima firman itu dengan kerendahan hati kami. Berkati Ibu Rita ya Tuhan yang mempersiapkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu datangnya daripada-Mu. Apapun yang diucapkan Bu Rita adalah daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pagi hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Bimbinglah Aku, Bimbinglah Daku. Bimbinglah daku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus
jatuh dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah daku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Kami serahkan kepada Bu Rita yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami boleh menghadap hadirat Tuhan sebelum melakukan segala aktivitas kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga boleh dimampukan untuk boleh mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguasai setiap kami dengan firman-Mu, dan Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan, taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, sembunyikan di balik salib-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Kami serahkan internet, kiranya Tuhan juga yang mengendalikan internet sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema firman Tuhan hari ini ketaatan yang diambil dari Roma 8 ayat 32 yang berbunyi demikian, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak Ibu yang terkasih, saya sangat diberkati dengan buku karya Sensenjaya dan saya akan bagikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Firman Tuhan ini juga sudah sering kita dengar, terutama di momen Prapaskah sampai dengan Paskah, seperti saat-saat ini. Kita semua tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Bagaimana mungkin Allah yang suci dapat menerima kembali manusia yang berdosa? Jika Allah menerima manusia berdosa melalui berkompromi dengan kekudusannya dan bertoleransi dengan dosa, ia tidak dapat lagi disebut sebagai Allah yang kudus. Jadi bagaimana manusia dapat dibenarkan oleh Allah? Allah membenarkan orang berdosa tanpa melanggar keadilannya. Dasar dari kebenaran Allah adalah kehidupan Kristus yang sempurna dan kematiannya yang berkorban bagi kita. Kita tidak lagi dianggap sebagai orang berdosa di mata Allah karena dua hal. Yang pertama, kesempurnaan Kristus mentaati hukum-hukum Allah ditransfer kepada kita yang ada di dalam Kristus.
Sehingga di mata Allah seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa. Lah kalau kita di luar Kristus, gimana dong? Ya nggak dapat transferan. Kita yang ada di dalam Kristus adalah Bapak, Ibu, dan saya tentunya sudah mengerti orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak lagi dianggap sebagai orang berdosa di mata Allah karena yang kedua, Allah menerima kematian Kristus sebagai korban tebusan manusia. Allah itu adil dan ia harus menghukum dosa. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kebangkitan Kristus adalah bukti Allah menerima korban tebusan tersebut. Kristus menerima dosa kita dan kita menerima kebenarannya. Kristus menerima kutukan kita dan kita menerima berkat-Nya. Kristus menerima konsekuensi pelanggaran kita terhadap hukum Allah dan kita menerima pahala ketaatannya terhadap hukum Allah. Itu sebabnya Alkitab mengatakan bahwa Kristus sendiri adalah kebenaran kita. 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bapak Ibu, kita tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah tanpa Kristus. Tapi bukan berarti catatan dosa kita lenyap. Allah tidak mengalami amnesia ya Bapak Ibu. Saat dibenarkan Allah, kita tidak mendadak menjadi orang kudus dan benar. Kita masih sama, rentan terhadap serangan iblis, dunia, dan kedagingan kita sendiri. Dan akan berdosa lagi. Selama orang percaya, Bapak Ibu dan saya masih menempati tubuh berdosa ini dalam dunia yang berdosa, kita tidak pernah menjadi tanpa dosa. Tetapi kita dimampukan untuk berjuang melawan dosa sehingga lebih berkurang dalam berdosa. Maksudnya, dengan pertolongan Tuhan kita berjuang untuk hidup kudus, berkenan kepada Allah, meskipun seringkali kita jatuh dalam dosa, seringkali kita masih melakukan dosa. Jadi yang sama dengan kita setelah kita dibenarkan Allah adalah kita masih memiliki kerentanan terhadap dosa. Yang berubah adalah cara Allah memandang kita. Setelah kita dibenarkan oleh iman, saat Allah melihat kita yang masih berdosa, yang Ia lihat adalah Kristus di dalam kita. Itu sebabnya kita dianggap benar. Kolose 3 ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Yang berubah adalah posisi kita di hadapan Allah. Satu kali untuk selamanya. Bukan hanya sampai ajal tiba, namun sampai kekekalan. Dan tidak ada apapun atau siapapun yang dapat mengubah posisi tersebut dimanapun dan kapanpun. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 38 dan 39 mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.
Kita yang dibenarkan oleh iman dalam Kristus, kita dimampukan untuk hidup bagi Kristus yang sudah mati dan dibangkitkan bagi kita untuk hidup sejalan dengan Injil Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, untuk dapat menjalani hidup bagi Kristus dan hidup sejalan dengan Injil Kristus, kita harus taat pada firman Tuhan yang disertai dengan motivasi yang benar. Taat seperti Yesus taat kepada Allah Bapa. Mungkin kita sering berpikir, saya sudah taat kok, rajin ke gereja, saya sudah rajin memberikan persembahan, perpuluhan, rajin pelayanan, udah ikut panitia ini dan itu, rajin membantu orang lain, rajin berdoa, membaca firman, udah ikut gema, dan lain-lain. Itu bagus. Tapi apakah semua itu berkenan di hati Allah? Bapak Ibu yang terkasih, taat kepada hukum Allah tentu adalah hal yang Allah inginkan. Namun Allah mementingkan motivasi di atas ketaatan itu sendiri. Menaati Allah dengan motivasi yang salah dan tidak menaati Allah, keduanya adalah dosa di mata Allah. Motivasi kita untuk taat lebih penting dari ketaatannya. Bagaimana kita tahu bahwa kita menaati Allah dengan motivasi yang benar? Tentunya dengan menguji apakah ketaatan kita disetir oleh perbuatan daging, misalnya ketakutan, keangkuhan, kemarahan, iri hati, dan lain-lain. Atau disetir dengan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Jika kita berkorban waktu, tenaga, dan uang dalam pelayanan, karena misalnya kita ingin membuktikan bahwa kita lebih cinta Tuhan dibanding orang lain, maka yang memotivasi pelayanan kita adalah keangkuhan, kesombongan, dan iri hati. Bukan kasih kepada Tuhan dan sukacita akan kebaikannya. Seseorang melayani Tuhan sedemikian rupa tanpa pernah sungguh-sungguh mencintai Kristus, karena yang ia cintai adalah pujian dan sanjungan manusia. Inilah salah satu motivasi ketaatan yang salah. Jika kita berusaha taat kepada hukum Allah karena dimotivasi oleh keinginan yang paling menonjol atau keinginan super kita, maka akibatnya segala bentuk perbuatan daging akan muncul. Seperti khotbah pendeta Yohanes 2 minggu yang lalu, orang Farisi taat berpuasa hanya untuk pamer kesalehan. Contoh yang lain, kita ingin keluarga yang harmonis dan bahagia. Keinginan yang baik, bukan? Namun karena keinginan tersebut menjelma menjadi keinginan super yang mengontrol kita, maka kita rajin berdoa, rajin baca firman, rajin beribadah. Motivasinya supaya keinginan kita cepat terkabul. Model seperti ini memunculkan berbagai macam perbuatan daging. Perbuatan daging macam apa? Misalnya saat kita melihat keluarga orang lain lebih harmonis, lebih sukses, lebih rohani, kita bukannya bersyukur, bukannya kita bersuka cita, tapi malah iri hati, membenci, bahkan memusuhi keluarga tersebut, marah sama Tuhan, dan lain-lain. Yang seharusnya terjadi adalah popularitas, pengakuan publik, aset berlimpah, pengaruh dan kekuasaan akan kehilangan daya tariknya karena Kristus lebih mulia. Bapak Ibu,
motivasi kita taat juga juga bukan karena kita takut ditolak Allah, tetapi karena kita tidak akan pernah ditolak Allah. Paulus menulis di Galatia 5 ayat 5, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Kita pasti akan diterima Allah karena apa yang Kristus telah lakukan di atas salib, terlepas dari ketaatan atau ketidaktaatan kita. Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita menjadi jaminan kita hari ini bahwa sebagai anak-anak adopsi Allah, kita adalah ahli waris Allah Tritunggal yang akan tampil di hadapannya dengan kudus dan tanpa celah. Itulah sebabnya ketaatan orang Kristen bukan karena kita takut dibuang Allah saat kita gagal taat, tetapi justru karena kita tidak akan dibuang Allah saat kita gagal taat. Mengapa? Paulus menjelaskan itu di dalam Roma 8 ayat 32, ayat yang sudah kita baca. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Karena Allah telah merelakan anaknya untuk mati bagi kita di salib. Bagaimana mungkin ia akan membuang kita saat kita gagal taat? Bagaimana mungkin ia tidak menjaga kita dan memelihara kita sampai kita berjumpa kembali dengan Kristus? Bahkan ia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Segala sesuatu yang kita perlukan untuk keselamatan kita. Segala sesuatu yang bermanfaat untuk keselamatan kita. Jadi bukan segala sesuatu yang duniawi ya Bapak Ibu, harta, kedudukan, kemewahan, dan lain-lain. Bukan seperti itu. Tetapi segala sesuatu yang kita perlukan untuk keselamatan kita, yang bermanfaat untuk keselamatan kita. Kalau kita sukses melawan dosa, sukses kerja keras dalam pelayanan yang berhasil, itu tidak akan pernah cukup membuat Tuhan menerima dan menyelamatkan kita. Di sisi lain, kalau kita gagal melawan dosa, gagal menjadi berkat, gagal dalam kesaksian hidup, itu tidak akan membuat keselamatan kita atau masa depan kita di dalam Tuhan menjadi labil. Di atas kayu salib, untuk seketika, Yesus dilupakan dan ditolak oleh Allah Bapanya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Agar kita tidak pernah dilupakan dan ditolak Allah. Tidak ada hal yang kita berhasil lakukan atau gagal lakukan bagi Allah yang akan membuat Allah menambah kasih-Nya kepada kita. Tidak ada hal yang kita berhasil lakukan atau gagal lakukan bagi Allah yang akan membuat Allah mengurangi kasih-Nya pada kita. Jadi kita berhasil atau gagal melakukan sesuatu hal bagi Allah itu tidak menambah atau mengurangi kasih Allah pada kita. Maka kita akan dipenuhi sukacita dan syukur kalau kita berhasil taat. Kita akan tetap rendah hati karena kita tahu bahwa kemampuan kita untuk taat adalah 100% berasal dari Allah. Kalau kita gagal taat, kita akan bertobat untuk kesekian kalinya. Dan kita akan kembali menikmati belas kasihan Allah yang tak akan pernah habis. Tapi bukan berarti terus kita sengaja tidak taat, sengaja melakukan dosa. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu.
Anugerah Allah yang sama yang menyelamatkan kita dari dosa adalah anugerah yang memampukan kita untuk berjuang melawan dosa. Bapak Ibu yang terkasih, keberhasilan kita tidak pernah terlalu tinggi, melampaui kebutuhan kita akan kasih karunia Allah. Kegagalan kita tidak pernah terlalu rendah, melampaui jangkauan kasih karunia Allah bagi kita. Kasih karunia Allah itu cukup bagi kita. Kalau kita berhasil, keberhasilan dan kegagalan kita untuk taat tidak akan menambah atau mengurangi kasih Allah. Apa yang perlu berubah dari hidup kita dalam mengiring dan melayani Yesus? Saya ulang, kalau keberhasilan dan kegagalan kita untuk taat tidak akan menambah atau mengurangi kasih Allah, apa yang perlu berubah dari hidup kita dalam mengiring dan melayani Dia, melayani Yesus? Menurut saya, salah satu jawabannya adalah motivasi ketaatan kita. Allah mementingkan motivasi di atas ketaatan itu sendiri. Motivasi dalam kita melayani, motivasi dalam ketaatan kita, motivasi kita dalam mengiring Yesus harus benar. Semua harus tertuju pada Yesus untuk mengungkapkan kasih kita pada Yesus, untuk kemuliaan Yesus. Bukan tertuju pada kita, bukan untuk memuaskan keinginan kita, bukan untuk kemuliaan diri kita, bukan. Seperti ayat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di masa Prapaskah ini dan seterusnya, kiranya Bapak Ibu saya beserta dengan seluruh jemaat GKMI Pengharapan mau terus hidup bagi Kristus dan hidup sejalan dengan Injil Kristus melalui ketaatan dengan motivasi yang benar. Anugerah Allah yang sama yang menyelamatkan kita dari dosa adalah anugerah yang memampukan dan mendorong kita untuk berusaha hidup bagi Kristus dan hidup sejalan dengan Injil Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur kami, firman-Mu yang memperlengkapi kami, firman-Mu yang sungguh memberkati kami untuk kami boleh mengubah motivasi dari ketaatan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami melayani Tuhan, ketika kami melakukan segala sesuatu, tetapi kami mempunyai motivasi yang salah. Kami seringkali ingin dilihat orang, kami seringkali ingin dipuji orang, kami seringkali menonjolkan kemampuan diri kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, kiranya Tuhan mengampuni segala motivasi yang salah dalam diri kami. Kami mau berjalan ke depan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memampukan kami, anugerah Tuhan yang memampukan kami untuk kami taat dengan motivasi yang benar. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Kami boleh melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Wujud kami mengasihi Tuhan, wujud kami melayani Tuhan dengan motivasi kami yang benar. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua hanya untuk Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami, memampukan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan pada Ibu Indriati.
Terima kasih Bu Rita yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan ketaatan dan motivasi yang benar. Terima kasih Bu Rita. Sebentar lagi kita naikkan doa syafaat kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Nanti di akhir doa kami minta Bapak Pendeta Edi SS yang akan menutup doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Pagi hari ini untuk seluruh jemaat GKI Pengharapan dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, semuanya tentang Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Berkati pikiran kami, berkati perkataan kami, dan berkati perbuatan kami. Mempersiapkan diri di dalam 40 hari rededikasi, supaya kami mengingat akan segala kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah curahkan bagi kami semua di dalam kasih Tuhan yang merelakan diri untuk mati bagi kami. Kami nyatakan kasih Tuhan yang ada dalam diri kami juga kepada orang-orang lain. Kami berkonsentrasi mengingatkan kasih Tuhan, kami melayani sesama kami, dan kami terus menjaga kekudusan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin.